Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nur Ainun Azahra dengan NIM 220404501025 dari Prodi Bimbingan dan Konseling kelas C, jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah dasar-dasar psikologi sosial dengan dosen pengampu Bapak Aswar SPD MPD dan Ibu Kowian Fitri SPD MPD. Video kali ini saya akan mereview film yang di dalamnya terdapat konsep psikologi sosial yang terdiri dari yang pertama persepsi diri, persepsi sosial, atribusi sosial, sikap sosial, dan prasangka sosial. Nah, sebelum kita memasuki materinya, saya akan menjelaskan sedikit definisi dari konsep psikologi sosial. Yang pertama, persepsi diri. Persepsi diri adalah cara seseorang melihat dan memahami dirinya sendiri. Ini mencakup pandangan, keyakinan, dan evaluasi individu terhadap diri mereka sendiri. Yang kedua, persepsi sosial. Persepsi sosial adalah proses kognitif yang melibatkan secara individu memahami, menafsirkan, dan memberikan makna terhadap orang-orang dan situasi sosial dalam lingkungan sekitarnya. Ketiga, atribusi sosial. Atribusi sosial adalah proses psikologis di mana individu mencoba untuk memahami penyebab perilaku orang lain atau peristiwa tertentu. Keempat, sikap sosial. Nah, sikap sosial adalah evaluasi atau penilaian emosional yang positif atau negatif yang individu lakukan terhadap orang, kelompok, ide, konsep, atau objek dalam konteks lingkungan sosialnya. Dan yang terakhir, prasangka sosial. Prasangka sosial adalah penilaian atau sikap negatif atau positif yang tidak rasional dan tidak beralasan terhadap sekelompok orang atau individu berdasarkan karakteristik pribadi atau kelompok mereka. Nah, ada pula film yang saya angkat yang berjudul Surat Kecil untuk Tuhan. Langsung saja kita memasuki pokok materi yang pertama, yaitu persepsi. Persepsi pertama terjadi pada menit ke-20 detik ke-26 pada saat Keke melihat kondisi wajahnya di cermin dan mengambil keputusan bahwa sakit yang dideritanya sangat ganas sampai-sampai banyak orang yang takut karena pada saat itu ada anak kecil yang takut melihat wajahnya. Maka dari itu Keke mempersepsikan dirinya mengidap sakit yang tidak biasa. Persepsi kedua terjadi pada 1 jam 19 menit 4 detik. Saat itu penyakit Keke sudah menjalar ke seluruh bagian tubuhnya, termasuk kakinya. Jadi Keke mempersepsikan dirinya sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup dan sudah menganggap dirinya tidak berguna lagi, karena saat itu Keke tidak bisa melangkahkan kakinya saat ingin mengambil sebuah boneka di lantai. Nah, selanjutnya yaitu persepsi sosial. Yang terjadi saat menit ke-51 detik ke-6. Saat itu Keke dan ayahnya berkunjung ke dokter spesialis dan dokter memvonis penyakit Keke sudah stadium akhir dan waktunya sudah tidak lama lagi, dan ayahnya tidak ingin memberitahukan kepada Keke karena dokter sudah memvonis penyakit Keke yang ganas tersebut. Persepsi sosial yang kedua terjadi pada waktu 1 jam 17 menit 53 detik. Saat itu teman-teman Keke menyusun rencana untuk membuat persembahan untuk Keke karena sudah bersemangat dan pantang menyerah melawan semua penyakit yang Keke derita. Karena teman-temannya Keke 4 terhadap sakit yang diderita Keke, maka dari itu teman-temannya ingin melihat Keke tersenyum dan tertawa seperti sedia kala. Selanjutnya yaitu atribusi sosial. Atribusi sosial terjadi pada saat scan ke-74 di mana Keke bertemu dengan seorang ibu yang memiliki anak yang sama mengidap penyakit dengan Keke. Karena ibu yang bertemu dengan Keke merasa tersentuh dengan penyakit yang sama diderita oleh anaknya. Prasangka yang selanjutnya yaitu yang terakhir, prasangka sosial. Terjadi saat menit ke-18 detik ke-32 di mana Keke berprasangka mengapa dia harus memakan obat atau ramuan yang rasanya pahit, padahal yang dia ketahui sakitnya itu tidak parah atau hanya sakit mata biasa. Karena Keke curiga mengapa ayahnya selalu memaksa Keke berobat kemana-mana, padahal yang diketahuinya sakitnya tidak parah.
Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.